Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan basis data kita. Dan kali ini kita akan membahas database foundation section kedua bagian keempat mengenai unique identifier. Di mana unique identifier ini kemarin di slide sebelumnya sudah beberapa kali disinggung ya. Dan objektif dari slide ini apa yang dicapai ketika selesai mempelajari slide ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi unique identifier. Kemudian mampu mengidentifikasi artificial unique identifiers. Kemudian composite unique identifiers, kemudian kandidat dan secondary unique identifiers, dan mendefinisikan primary keys. Jadi di unique identifier itu ada beberapa macam jenis yang kita akan pelajari di pertemuan kali ini. Ya, kita akan masuk ke pembahasan unique identifiers. A unique identifiers is an attribute of an entity that meets the following rules. Jadi dia sebenarnya ada keterangan gitu ya. Jadi di atribut itu ada keterangan jenisnya gitu ya. Yang dia itu memenuhi beberapa aturan. Unique identifier ada yang pertama, it is unique across all instances of the entity. Jadi dia sifatnya unik. Jadi di keseluruhan instance atau record, unique identifier itu tidak ada yang sama antara satu baris dengan baris yang lain gitu ya. Record dengan record yang lain, tidak ada yang sama. Jadi dia unik ya. Jadi unik, tidak ada yang sama ya. Kemudian it has a non-null value. Jadi dia nggak boleh kosong. Jadi unique identifier itu tidak boleh fieldnya kosong. Ya, for each instance of the entity, for the lifetime of the instance. Jadi nggak boleh di delete juga pada waktu mendeklarasikan instance atau record. Jadi kita mau ngisi record baru di dalam database. Nggak bisa kita mengkosongi unique identifier-nya. Contoh primary key-nya kosong, itu tidak boleh. Dan juga karena di sini ada penjelasan for the lifetime of instance ya, jadi dia juga nggak bisa dihapus. Jadi setelah ada unique identifier itu tidak bisa dihapus. Kemudian it has a value that never changes for the lifetime of the instance. Jadi nilainya juga nggak bisa dirubah. Jadi kalau misalkan sudah didefinisikan unique identifier-nya itu 001 ya sampai terakhir kapanpun itu juga akan 001 gitu ya. Jadi lifetime-nya si instance itu selama record itu ada gitu ya. Itu unique identifier nggak bisa diapa-apakan gitu ya. Nggak bisa dirubah dan seterusnya. Kemudian unique identifier is a special attribute or group of attributes that uniquely identifies a particular instance of an entity. Jadi unique identifier ini bisa satu, bisa juga grup atau lebih dari satu. Jadi nggak harus dia itu satu ya. Jadi bisa jadi dua juga. Nanti contohnya seperti apa kita akan lihat. Oke. Contoh unique identifier. Each entity must have a unique identifier. Jadi harus ya, setiap entitas ini harus punya. Otherwise it is not an entity. Jadi kalau nggak punya unique identifier, dia ya nggak dianggap entity gitu ya. Oke. Jenisnya ada single attribute identifier. Jadi di entitas departemen ini ada satu atribut saja, ID, ini yang dianggap sebagai identifier gitu ya. Jadi ya si ID ini adalah identifiernya. Nah, karena dia cuma satu saja, sendirian dia unique identifiernya, itu disebut single attribute identifier. Nah, ada juga unique identifier itu yang terdiri dari dua. Jadi ini dan ini. Ini multiple attribute identifier. Ya. Jadi supaya lebih menjamin keunikan di suatu record gitu ya, itu bisa jadi unique identifier ini cuma dua gitu ya, atau bisa dibuat dua gitu ya, nggak cuma satu.
Oke, terus kemudian di sini ada non-information bearing dan information bearing. Non-information bearing ini unique identifier yang dia itu tidak berdasarkan fakta di lapangan gitu ya. Jadi dia bisa jadi artificial atau dibuat-buat. Contohnya ID. Jadi ID ini kan dia nggak mewakili kejadian apapun di lapangan. Jadi dia hanya artificial saja atau dibuat saja. Nah, dibandingkan dengan yang information bearing, mewakili kejadian di lapangan gitu ya. Mewakili kejadian fakta di lapangan. Contoh, performance date ini memang di realnya ada ketika orang booking konser tiket, ini dia mau booking yang di tanggal berapa gitu ya, di performance tanggal berapa, dia duduk di seat nomor berapa. Nah, ini fakta di lapangannya ada gitu ya. Jadi fakta di lapangannya ada, ini namanya adalah information bearing gitu ya. Oke, kemudian ada jenis selanjutnya simple unique identifier versus composite unique identifier. Unique identifier that is a single attribute is a single unique identifier. Kalau satu saja yang jadi unique identifier itu berarti simple unique identifier gitu ya. Kemudian sometimes a single attribute is not enough to uniquely identify an instance of an entity. Jadi kadang-kadang single attribute ini nggak cukup untuk menjamin keunikan rangkaian instance ya atau sekelompok instance. Ya, dia nggak nggak bisa menjamin itu gitu ya. If the UID is a combination of attribute, it's called a composite UID. Jadi kalau atribut itu terdiri dari kombinasi dari atribut, ini namanya composite unique identifier. Jadi yang dua tadi itu selain tadi disebut sebagai multiple gitu ya. Nah, selain yang multiple attribute identifier, ini juga istilah yang lain adalah composite unique identifier. Nah, maksudnya bagaimana kok kalau single attribute ini nggak cukup gitu ya. Jadi kok bisa dibilang nggak cukup itu bagaimana maksudnya gitu ya. Nah, tiket number ini kan biasanya dibuat range-nya berapa gitu ya. Misalkan tiketnya ini diproduksi 5 digit ya, 5 digit berarti bisa ID tiketnya itu namanya misalkan ya, kalau misalkan ini 5 digit, misalkan di sini tipenya kotanya, misalkan konsernya di SBY, terus ID-nya 001 gitu ya. Nah, kalau membuat UID ditentukan di awal gini 5 digit, ini kan bisa jadi kalau sudah sampai SBY 999 gitu ya, itu nanti kan akan habis. Dia akan harus mendefinisikan unique identifier tiket number yang baru gitu ya, harus bisa habis seperti itu. Nah, ini dianggap tidak cukup gitu ya, atau tidak cukup untuk menampung sustainability dari tiket number. Nah, oleh karena itu dibuat di sini composite unique identifier, di mana ini kemungkinannya untuk kehabisan itu sangat kecil sekali. Kenapa? Karena performance date ini antara satu dengan yang lain kan walaupun itu nanti sampai kapanpun, itu kan performance date-nya tetap berbeda pasti. Misalkan formatnya 2012 3/12 gitu ya. Ini kan nanti akan sampai kapan juga akan beda dengan nanti di report yang baru gitu ya. Akan beda. Terlebih kalau ditambahi dengan sheet number. Misalkan sheet number 15A. Kombinasi dua ini itu nanti akan memastikan keunikan masing-masing baris gitu ya. Akan misalkan ada di tabel, dia ada performance date gitu ya, dan juga sheet number. Nah, ini si 2012 dan seterusnya ini, dan juga kombinasi sheet number.
Nah, keduanya ini dengan nanti record-record yang lain, itu kan pasti akan menjamin keunikannya. Antara satu record dengan record yang lain itu akan unik ya. Pasti akan menjamin keunikannya. Gitu ya. Nah, itu gunanya composite unique identifier. Ini ada project exercise yang kita akan bahas di kesempatan lain ya. Kemudian ada jenis selanjutnya artificial unique identifier. Nah, ini sebenarnya bukan jenis yang berbeda-beda gitu ya. Maksudnya mungkin satu ID seperti ini, satu unique identifier itu bisa jadi terminologinya berbeda-beda gitu ya. Jadi nggak harus kalau sudah masuk ke artificial berarti nggak masuk ke jenis yang sebelumnya, nggak seperti itu modelnya ya. Jadi kita pelajari terminologinya. Kemudian an artificial unique identifier is made from data that is assigned or generated by the system. Jadi ada istilah artificial unique identifier buatan ya. Dia dibuat dari data yang sudah diatur sebelumnya gitu ya. Sudah memang ID-nya dibuat kayak gimana bentuknya itu juga bisa, atau di generated by the system, atau memang di sistemnya di set itu ID-nya bisa di random dan di increment gitu ya. Generated random dan increment. Kemudian artificial unique identifier do not appear in the natural world but are created for identification purpose in a system. Jadi dia nggak di real world atau di natural world itu tidak terjadi memang. Jadi kenapa dia disebut buatan seperti itu? Dan dia hanya untuk ID saja, keperluan identifikasi saja. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dilihat di sini mau membuat entitas shoe gitu ya, mau membuat entitas shoe. Kalau dia hanya sekedar mengandalkan atribut utamanya shoe saja, di shoe itu kan ada color, ada size, ada style, gitu ya. Nah, dari atribut yang asli dari shoe ini kira-kira ID-nya apa? Kan akan susah untuk menentukan dari color, dari size, dari style. Susahnya bagaimana maksudnya? Misalkan nanti ada sepatu yang colornya merah gitu ya, merah. Nah, nanti kan pasti ada lagi sepatu lain yang warnanya merah. Nah, itu berarti dia nggak bisa jadi UID, gitu ya. Nah, kalau size juga kan pasti nanti ada sepatu lain yang eh, dia size-nya 20, nanti bawahnya juga itu 20, 30 ya. 36 gitu. Itu kan nanti pasti ada sepatu yang lain yang 36, berarti size juga nggak cocok. Style juga, nah, style kayaknya sepatu cats atau pantofel gitu juga nggak bisa, karena pasti nanti ada sepatu yang lain yang stylenya sama. Sedangkan UID ini harus unik kan, harus unik. Nah, oleh karena itu dibuatlah artificial unique identifier yang artificial atau buatan ya. Yang dia itu sebenarnya bukan atributnya si sepatu, tapi dia hanya dibuat buatan seperti ini. Oke, ini artificial unique identifier. Oke, kemudian ya ini contoh yang lain. Misalkan ada entitas member, member ini punya first name, punya last name, punya street address. Pertanyaannya, how can you uniquely identify a member? Ya, jadi can you use a combination of first name and last name only if you are sure that combination is unique. Jadi kalaupun mau ini dibuat komposit, ya kita bisa yakin nggak ada orang yang first name sama last name-nya sama, kan susah ya. Karena nama di Indonesia first name atau last name-nya itu kan bisa jadi ada kemungkinan untuk sama persis, gitu ya. Nah, jadi itu tidak
bisa dijadikan untuk unique identifier, gitu ya. Kemudian, nah dibuat saja ya first name and last name can be the same for more than one member, gitu ya. So let's create an artificial UID called ID. Jadi dibuat artificial unique identifier. Oke, kemudian ada istilah yang lain, candidate unique identifier. An entity can have more than one unique identifier. Jadi suatu entitas ini bisa terdiri dari lebih dari satu unique identifier. Di entitas employee ini, kandidat unique identifier ini ada batch number, ada payroll number. Jadi dia sama-sama unik, sama-sama bisa dijadikan sebagai unique identifier. Tapi only one of the candidate unique identifier can be chosen as the primary unique identifier. Jadi hanya satu dari kandidat unique identifier yang dijadikan unique identifier. Ya. The other candidates are called secondary unique identifier. Jadi kandidat yang lain, si payroll ID ini berarti secondary unique identifier, gitu ya. Secondary unique identifier. Nanti ada simbolnya ya, ada simbolnya. Oke. Okay, scenario ID has been chosen as the primary UID in the member entity. Can you identify the candidate unique identifier? Nah, kita lihat di sini ID ini sudah jelas jadi unique identifier. Nah, kira-kira ada nggak kandidat yang lain dari atribut-atribut tersebut yang bisa jadi unique identifier aslinya, tapi dia nggak terpilih? Kira-kira apa? Email, first name, last name, street address. Nah, jawabannya adalah email, gitu ya. Email can be chosen as the candidate UID because email is unique for every member. Jadi email ini sudah kandidat unique identifier, gitu ya. Jadi dia sebagai kandidat unique identifier. Karena email ini pasti unik setiap member. Kalau orang membuat email kan nggak bisa mengambil email yang nama email yang sudah pernah diambil orang kan nggak bisa. Jadi dia pasti unik sebenarnya, tapi tidak terpilih. Oke, kemudian primary key. A unique identifier becomes a primary key when the logical model is transformed into a physical database. Jadi unique identifier pada logical model, gitu ya, pada logical model ini dirubah jadi tabel, gitu ya, dirubah jadi tabel pada physical database. Dirubah jadi akan berubah ya bentuknya jadi physical bentuk yang lain ya. Ya tentu saja kolom bentuknya karena dia termasuk atribut ya dalam physical database. A primary key is a column or set of column that uniquely identifies each row in table. Jadi kalau di logical data model itu namanya UID. Nah, kalau yang di physical data model ini namanya primary key, ya. Oke. It cannot contain null value. Jadi persyaratannya mengikuti ya yang didesain LDM-nya tadi, logical data modelnya tadi. Jadi dia nggak boleh kosong, field-nya nggak boleh kosong. A primary key is either an existing table column or a column that is specifically generated by the database according to a design sequence. Jadi karakteristiknya sama dengan unique identifier tadi, gitu ya. Ya, jadi sebenarnya dia kolom, ya, dan kolom atau kolom yang di-generate oleh si database sistemnya. Ya sama seperti UID tadi juga seperti itu ya. It must contain a unique value for each row of data. Jadi dia juga harus unik. Ya, jadi primary key ini adalah mappingnya ya, mapping dari unique identifier, gitu ya. Mappingnya unique identifier. Oke, ini adalah contoh primary key yang ada dalam tabel, gitu ya. Di sini disebutkan di sini adalah single column
primary key karena memang satu ya, memang satu. Ya. Employee ID tidak ada yang sama ya, itu primary key. Kemudian composite primary key. Composite primary key ini ya primary yang terdiri dari dua kolom atau kalau dari DLDM tadi itu adalah dua atribut gitu ya. These fields are combined to form a composite primary key. A primary key consisting of multiple fields. Jadi primary key yang terdiri dari beberapa field ya. Oke. Jadi ini ya, ini dan ini. Ini jadi composite primary key. Oke, ya. Oke, summary-nya atau reviewnya ya. Pada slide ini Anda sudah mempelajari bagaimana caranya mengidentifikasi unique identifier dalam suatu entitas. Bagaimana identifikasi artificial unique identifier kalau misalkan atribut atau fakta dari entitas tersebut, atributnya itu nggak bisa dijadikan unique identifier secara alamiah gitu ya. Dan juga mengetahui composite unique identifier kapan dibutuhkannya dan bagaimana cara membuatnya gitu ya. Terus kemudian bisa menentukan kandidat and secondary unique identifiers ya, kandidat dan secondary unique identifiers. Kemudian mendefinisikan primary key. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat dari penjelasan di slide ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.